kerinduan kami menjadi bait kudus Tuhan. Lewat hidup kami, banyak orang merasakan kasih, kebenaran, kemuliaan-Mu Tuhan nyata lewat hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Lewat firman-Mu ini Tuhan, hati kami semakin selaras dengan Tuhan, dan hidup kami makin hari berjalan dalam rencana-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, biar Tuhan pakai mulut lidah hamba-Mu supaya menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Dan kami yang menerima diberkati, dipulihkan, dibangkitkan, dan diubahkan oleh Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam, selamat pagi. Ya, senang sekali kita ada di ibadah pertama pagi hari ini. Ya, biarlah seterusnya Tuhan akan memberkati untuk ibadah pagi pertama, begitu juga dengan pagi yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali ke minggu yang kedua sermon series kita dari kitab Galatia. Judul firman Tuhan hari ini adalah Injil yang benar, ya. Karena ada Injil yang salah, ada orang yang mencoba memutarbalikkan. Nah, nanti kita lihat ayat firman Tuhan ya. Ya, sermon series kita adalah kitab Galatia, Injil kasih karunia. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ini. Dalam kenyataan hidup kita ada yang asli, ada yang palsu. Ya, untuk mendapatkan uang yang paling mudah adalah memalsukan uang gitu ya. Untuk bisa beli barang mewah tapi mudah, kita beli barang yang KW-KW-an gitu ya. Kita bisa cepat kaya kalau bisa memalsukan emas, apalagi saat ini emasnya mahal gitu ya. Tapi jangan jual emas yang di samping kita ya. Nah, jadi hidup kita penuh dengan, kita diperhadapkan hidup di dunia ini antara yang asli dan yang palsu. Bapak Ibu lihat bunga yang di depan kita, indah ya, tapi ini adalah bunga imitasi. Nah, itu lebih gampang daripada bunga yang asli. Bunga yang asli itu harus disiram, harus dirawat, dicabut rumputnya. Tapi kalau imitasi, kasih uang jadi, nggak perlu disiram, nggak perlu dipupuk gitu ya. Indah, awet. Nah, makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, jujur atau enggak, kita itu lebih suka yang cepat, yang instan gitu. Nah, dalam kehidupan iman juga ada yang asli, ada yang palsu. Injil juga ada yang palsu, ada yang asli. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita melihat apakah iman atau Injil yang kita percaya selama ini adalah Injil yang asli atau Injil yang palsu. Ya, karena kalau kita salah dalam mempercayai Injil, maka salah seluruhnya. Pelayanan kita, doa kita, ya, pemberian kita, semuanya salah karena dasar atau fundamental dari iman kita adalah Injil. Cara kita merawat anak, cara kita melayani istri atau suami, kalau dasarnya salah, maka kesananya terus menambah kesalahan. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang doktrin. Bagaimana jemaat Galatia mempercayai doktrin yang salah. Itu doktrin itu dari mana lahirnya? Dari epistemologi. Nah, epistemologi itu bukan tentang apa saja yang kita percayai, tetapi dari mana, otoritas siapa kita percaya. Makanya minggu yang lalu Paulus memperkenalkannya, aku ini rasul dari Yesus Kristus Tuhan, Allah Bapa kita. Ya, bahwa apa yang diberitakan oleh Paulus itu bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan yang mengutus dia. Karena ada masalah besar dalam jemaat Galatia, yaitu ada ajaran yang bukan dari Tuhan ditambahkan kepada jemaat itu. Makanya Paulus bilang apa Bapak Ibu? Aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Nah,
Injil yang lain ini yang Paulus temukan di tengah-tengah jemaat Galatia. Kenapa Bapak Ibu? Waktu Paulus merintis jemaat Galatia, dia rintis, dia bangun, dia ajarin jemaat itu, lalu dia pergi ke tempat lain untuk merintis tempat lain lagi. Tapi waktu Paulus pergi, ada pengajar-pengajar yang datang ke Galatia. Itulah namanya Judaism ya. Orang-orang Yahudi ya yang mengajar mereka. Lalu yang diajar kepada jemaat Galatia itu apa Bapak Ibu? Jemaat Galatia itu diajar yaitu suatu Injil yang lain. Jadi kalau barang KW itu sepatu atau jam tangan biasanya dikurangin, tapi tampaknya mewah. Tapi kalau Injil bukan dikurangin, tetapi ditambahin. Apa yang ditambahin? Ya, makanya dikatakan berbalik, berarti memindahkan kesetiaan. Ya, tadinya mereka menerima Injil, tetapi ternyata itu tidak masuk di hati mereka, tidak nyata di hidup mereka, hanya mungkin sekedar pengetahuan saja. Nah, waktu masuk orang Judaism, mungkin orang Judaism pada waktu itu pinter, public speakingnya bagus, ganteng, pakaiannya rapi, mungkin dia baik juga, mungkin dia juga suka mengentertain. Wah, baik banget ini guru-guru Judaism ini. Aduh, keren banget kalau mereka berbicara itu berwibawa, kalau mereka itu berbicara itu penuh dengan karisma. Sehingga Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh guru-guru Judaism ini diterima, ditelan bulan-bulan oleh jemaat Galatia. Akhirnya mereka berbalik dari Injil, bukannya menghidupi Injil, tetapi mereka justru berbalik dari Injil. Ya, ini guru-guru Judaism. Di Kisah Rasul 15 ayat 1 mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwarisi oleh Musa, apa dikatakan Bapak Ibu? Kamu tidak dapat diselamatkan. Apa yang diajarkan oleh Judaism tadi, guru-guru Yahudi? Kalau kamu percaya Yesus itu nggak cukup sampai di situ. Kamu harus disunat. Ayo, Bapak Ibu, siapa yang belum disunat? Artinya di sini Bapak Ibu, yang diajarkan oleh Judaism ini menambah Injil. Makanya Paulus heran, ya. Mereka menerima Injil, bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Nah, kata mengacaukan di sini juga disetarakan dengan apa? Hanya orang yang mengacaukan kamu, yang bermaksud untuk apa? Memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, apa artinya memutarbalikkan? Kata memutarbalikkan di sini adalah menukar urutan Injil yang menyelamatkan. Nah, kalau Bapak Ibu buat kue di rumah, biasanya apa? Setelah ada tepung, dimasukin telur, ya kan? Diaduk-aduk gitu ya. Diremes-remes, diaduk-aduk, dikasih mentega apa segala macam, lalu di-open. Benar ya? Baru jadi kue bolu yang lezat. Tapi bisakah tercipta atau bisakah menghasilkan kue bolu yang lezat kalau di-open dulu? Baru setelah itu dikasih telur, baru setelah itu dibejek-bejek jadi bolu enggak? Enggak mungkin. Atau Bapak Ibu kalau ngambil uang ke ATM, ya, Pak Daud kasih, Pak, ini kartu ATM, pinnya adalah 11, 12, 13. Oke Pak, masukin ATM-nya, lalu saya balik. Tadinya 11, 12, 13, saya balik 13, 12, 11. Keluar nggak uang Ibu ya? Nggak keluar, meskipun dijampe-jampe, menangis darah, nggak akan keluar. Kenapa? Diputer balikkan. Demikian Injil. Injil diputar balikkan oleh Judaism. Bagaimana mereka memutarbalikannya? Seperti ini formula Injil palsu. Kamu akan selamat kalau kamu beriman dan taat kepada Tuhan. Kamu akan selamat kalau kamu beriman dan taat kepada Tuhan. Mungkin sebagian Bapak Ibu berkata, wah ini kan benar Pak, ini kan bagus Pak, ini kan sesuatu yang baik. Tapi saudara, saya mau kasih tunjuk kepada kita semua bahwa formula ini memang
terlihat baik, tapi formula ini akan mengacaukan kehidupan iman kita. Formula ini akan membuat kita berdiri di pijakan yang mudah digoncangkan oleh iblis. Dasar iman seperti ini akan melahirkan orang-orang yang sombong rohani. Dasar iman seperti ini akan melahirkan orang-orang yang munafik. Dasar iman seperti ini akan gampang didakwa, mudah kehilangan damai sejahtera. Ya. Nah, makanya Paulus bilang seperti ini, Bapak Ibu. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka apa Bapak Ibu? Sia-sialah kematian Kristus. Jadi waktu kita percaya, saya selamat karena saya melakukan hukum Taurat, karena saya taat, kita sedang Bapak Ibu membuat sia-sia kematian Kristus. Untuk apa Yesus mati? Kalau kita bisa selamat karena perbuatan baik kita. Untuk apa Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib? Kalau bisa kita selamat dengan usaha ketaatan kita. Mulai mengerti ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Gambar siapa ini Pak Dewi? Mona Lisa Da Vinci ya, yang dilukis oleh Leonardo da Vinci gitu ya. Kalau bahasa mereka begitu logatnya. Nah, kalau lukisan ini harganya 5 miliar ya, mahal sekali ya. Lalu saya mulai melihat lukisan ini kurang sempurna ya. Lalu saya menambahkan seperti ini. Maka masihkah namanya lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci? Enggak. Maka namanya apa sih, Sheryl? Lukisan Leonardo da Vinci Mona Lisa karya Maka saya bukannya memperbagus, bukannya membuat semakin indah, tetapi justru menjadi nggak laku lagi. Makanya akhirnya saya bukannya menolong orang-orang melihat gambar ini, lukisan ini bagus, tetapi membuat karya Leonardo da Vinci yang harganya 5 miliar itu menjadi rusak. Nah begitu juga waktu kita berpikir, oh Tuhan gak cukup saat kematian Yesus di atas kayu salib, aku mesti menambahkan dengan ketaatan, kesetiaan beribadah, kesetiaan melayani, memberi persembahan, memberi perpuluhan, memberi buah sulung. Akhirnya kita bukannya membaguskan Injil, tetapi merusak Injil. Nah, makanya dibilang, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ini adalah satu penyesatan yang tanpa disadari oleh jemaat Galatia menuntun mereka justru tidak mengalami kuasa Injil. Jadi apa yang dialami oleh jemaat Galatia ini adalah persoalan gereja-gereja saat ini juga. Banyak orang Kristen tanpa disadari mereka memberi, mereka beribadah, mereka melayani bukan dengan dasar yang benar, bukan dengan mempercayai Injil yang benar. Tetapi mereka berpikir, kalau saya nanti beribadah, usaha saya akan diberkati. Kalau saya memberi nanti berkat saya makin berkelimpahan. Kalau saya nanti beribadah, Tuhan makin senang sama saya, makin sayang sama saya. Kelihatannya gak ada salah dengan itu. Tetapi waktu kita berhasil, maka waktu kita berhasil apa yang terjadi? Puji Tuhan saya berhasil karena saya taat beribadah, rajin berdoa, karena saya setia memberi. Coba saudara, waktu dia berhasil, siapa yang dia ceritakan? Ketaatan dia, kebaikan dia, dan kesetiaan dia. Bukan Tuhan. Ia menceritakan tentang perbuatannya, mengatasnamakan siapa? Tuhan.
Nah, pada waktu gagal apa yang terjadi? Waktu gagal, aduh, kurang apa ya? Apa salahku Tuhan ya? Kenapa kok ini nggak berhasil? Apa salahku ya Tuhan? Mulai didakwa oleh iblis. Makanya kamu harus melayani, berdoa. Kamu harus berpuasa. Kalah dengan dakwaan iblis. Karena dia berdiri di atas pijakan yang gampang digoyahkan oleh iblis. Nah, formula Injil yang benar itu seperti apa? Iman menghasilkan apa? Keselamatan dan ketaatan. Iman itu akarnya, buahnya adalah keselamatan dan ketaatan kita. Beda. Tadi pengajar sesat itu memutarbalikkan. Nah, apa yang diputarbalikkan? Seharusnya seperti ini. Iman menghasilkan keselamatan dan melahirkan ketaatan. Ya. Nah, seorang Timothy Keller, bukan kekuatan imanmu, tetapi objek imanmu yang menyelamatkan. Iman yang kuat di ranting yang lemah jauh lebih lemah daripada iman yang lemah di ranting yang kuat. Ya. Jadi kalau kita diselamatkan itu bukan karena objek iman kita, bukan karena kekuatan iman kita, tetapi karena objek iman kita. Siapa objek iman kita? Yesus Kristus. Dialah yang menjadi pondasi, dia yang menjadi dasar untuk kita diselamatkan. Memang kita lemah, tapi waktu kita tahu kita ada di ranting yang kuat, kita tidak akan pernah disia-siakan. Tapi kalau kita merasa kuat dengan perbuatan kita, dengan ketaatan kita, kita sedang ada di ranting yang lemah. Karena itu strategi iblis untuk mematikan kehidupan kita. Maka kembali Timothy Keller mempertegas, kita diterima terlebih dahulu dan baru kemudian kita taat. Tapi Injil yang palsu adalah keselamatan, melahirkan iman, dan keselamatan itu sama dengan iman dan ketaatan. Kata lain, kita harus taat dahulu baru diterima Allah. Ini adalah historic Injil, dan ini adalah masalah utama di dalam gereja. Makanya Paulus menegur mereka, ya, lalu di ayat 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seseorang malaikat dari sesorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa Bapak Ibu? Terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan lagi, sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, apa Bapak Ibu? Terkutuklah dia. Ini kata terkutuk ini diulang-ulang. Artinya apa? Kalau ada seorang pengajar yang melakukan banyak mukjizat, lalu dia memberitakan Injil yang lain, jangan terima. Kalau ada orang yang berkarisma, public speaking-nya bagus, dia baik sama kita, dia suka entertain kita, traktir kita kesana kemari, tapi dia mengajarkan Injil yang lain, jangan diterima. Kalau ada seseorang yang pengikutnya besar, dia punya jabatan yang tinggi, dia punya popularitas yang bagus, lalu dia mengajarkan Injil yang lain, jangan terima. Kenapa Bapak Ibu? Alkitab katakan, terkutuklah dia. Karena orang itu memutarbalikkan Injil. Jemaat Galatia tidak punya itu. Paulus, seorang hamba Tuhan yang sederhana, biasa-biasa saja, pengajarannya diterima, tapi apa yang diterima? Begitu datang yang berkarisma, tadi dibilang apa Bapak Ibu? Seorang malaikat. Dengan kata lain, orang-orang Judaizer ini begitu baik, begitu rohaniawan, begitu luar biasa, tapi yang diajarkan itu adalah Injil yang lain. Paulus bilang, meskipun mereka seperti seorang malaikat, tapi kalau mereka memberitakan Injil yang lain, terkutuklah. Jangan kita mau ikut-ikutan terkutuk dengan mereka.
Karena sekali kita mempercayai Injil yang lain, kita akan masuk ke dalam dosa yang lain. Sombong. Oh, waktu berhasil. Makanya kayak saya rajin puasa. Kamu mesti doa puasa rajin. Kalau nggak diberkati seperti saya, sombong saudara. Sombong rohani. Atau sebaliknya, ketika saya melihat Yanti diberkati Tuhan, saya minder. Tapi saya kepingin dilihat baik seperti Yanti, dilihat diberkati seperti Yanti. Caranya gimana? Saya nggak mampu. Akhirnya saya menggunakan cara saya. Saya jelek-jelekin Yanti, supaya waktu saya menjelekkan Yanti, orang-orang bisa melihat kelebihan saya. Ini jerat iblis, tanpa disadari oleh banyak orang Kristen. Oleh sebab itu Tuhan memanggil jemaat Gereja Baptis Pabaton tidak mengalami seperti yang dialami oleh jemaat Galatia. Bahkan kalau Bapak Ibu keliling kemana-mana, saya udah keliling kemana-mana, persoalan yang paling krusial di dalam gereja adalah apa yang kita pelajari hari ini. Mereka jatuh dalam kesombongan, kemunafikan, kepalsuan iman ada di sana karena mempercayai Injil yang salah. Oleh sebab itu kata terkutuk di sini ya, kata dikutuk oleh Allah dan dikhususkan untuk dibinasakan. Ya. Jangan kita masuk menerima pengajaran yang sesat. Karena itu di ayat 1 Roma 1 ayat 16 Tuhan mau kita mengalami Injil yang benar. Sebab Injil, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bukan Injil memiliki kekuatan Allah, bukan Injil menghasilkan kekuatan Allah, atau Injil mengungkapkan kekuatan Allah, tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita mempercayai Injil yang benar, di waktu kita berhasil, kita tidak menjadi sombong. Waktu kita dipakai Tuhan luar biasa, kita tidak menjadi sombong dan menghakimi orang lain. Tetapi kita berdoa, Tuhan, aku menikmati indahnya melayani. Saya mau Justin juga mengalami indahnya Tuhan dalam pelayanan. Waktu saudara gagal, saudara tidak berusaha untuk membangun tembok kemunafikan, tetapi saudara berani untuk jujur mengakui kelemahan saudara. Lalu dibalik mengakui kelemahan, kita mengakui kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, aku gak mungkin layak, aku gak mungkin mampu. Jadi waktu kita jatuh atau berhasil, tidak membawa kita kepada dosa yang semakin dalam, tetapi membawa kita memuliakan Tuhan. Karena Injil itu adalah apa Bapak Ibu? Kekuatan. Inilah Injil yang harus kita alami setiap hari. Karena Injil itu kekuatan Allah yang mengubah kita, yang membawa kita semakin hari serupa dengan Kristus, yang membawa kita mengalahkan setiap jerat iblis, yang membawa kita berjalan dalam rencana Tuhan. Yuk Bapak Ibu kita baca 1, 2, 3 ya. Bila kita menerima Injil yang benar, maka kita akan alami juga kekuatan Allah yang memerdekakan. Kenapa jemaat Galatia lekas berbalik kepada Injil yang lain? Karena mereka gak mengalami Injil yang benar. Ketika Pak Yitno tahu bahwa Bude Ius itu adalah cinta sejatinya dia, meskipun di jalan banyak wanita-wanita berkeliaran, Pak De Yitno tidak pernah mau berpaling. Amin Pak De. Karena apa? Dia tahu cinta Bude Ius itu asli. Kalau saudara dan saya sudah mengalami kasih, kekuatan Injil yang asli, kita nggak mungkin mempercayakan hidup kita kepada yang lain. Kenapa masih banyak orang mudah meninggalkan Injil, mudah meninggalkan Kristus? Karena mereka belum ngalamin. Kalau sudah ngalamin, saudara akan bernyanyi, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Terus gimana? Sheryl? Ku kan tetap percaya kepada Kristus. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba lupa saja. Waktu kita mengalami Injil yang benar, kita akan tidak berpaling kepada yang lain. Yuk kita baca terakhir Galatia
1 ayat 6 sampai 10. 1, 2, 3 ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, sebenarnya bukan Injil. Jadi apa rahasia supaya kita tidak berpaling kepada Injil? Rahasianya adalah ada di tulisan yang warna kuning. Apa Bapak Ibu? Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Satu hal yang harus kita sadari, Tuhan yang memanggil kita. Minggu yang lalu kita belajar Tuhan yang berinisiatif kepada kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan berbelas kasihan. Kita sudah mau mati, sudah tenggelam dalam lumpur dosa, udah nggak bernapas lagi. Tuhan bukan melemparkan pelampung, tetapi Dia turun ke lumpur itu untuk mengangkat kita, dan Dia beri kita napas sehingga kita hidup kembali. Sama seperti waktu Dia memanggil Lazarus dari lubang kubur. Lazarus, Dia panggil Lazarus bangkit dari kubur. Demikian Tuhan memanggil saudara dan saya. Kita seharusnya harus mati, seharusnya binasa, tetapi Tuhan panggil kita. Dia bahkan panggil kita satu persatu. Dia tahu nama kita, artinya Dia mengenal kita. Mungkin orang terdekat kita tidak mengenal kita, tapi Tuhan mengenal kita. Yang Dia memanggil kita dengan kasih karunia, bukan dengan punishment atau reward, bukan dengan iming-imingan, bukan dengan ancaman. Kamu kalau nggak ikut aku matiin. Nggak kayak gitu Tuhan. Nggak pakai ancaman. Tuhan memanggil kita bukan dengan iming-imingan. Ayo layani aku, ayo ikut aku, nanti kamu kuberkati. Enggak saudara. Tapi Tuhan memanggil kita dengan kasih karunia, dengan kasih keadilan, dengan belas kasihan Dia memanggil kita, dengan keadilan Dia memanggil kita. Dia menanggung kutuk dosa kita. Dia mati untuk kita. Seharusnya kita harus dikutuk. Dia menerima kutuk kita. Dia menerima dosa kita, penghukuman kita. Supaya hari ini saudara saya dan saya yang percaya kepada Yesus beroleh kasih karunia, beroleh kehidupan kita kembali. Jadi Yesus datang ke dunia, Dia bukan saja menjadikan orang yang baik, jahat menjadi baik. Bukan hanya Tuhan memanggil orang yang miskin menjadi kaya, tapi Tuhan memanggil orang yang mati menjadi hidup kembali. Oleh sebab itu ayat 32 Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Tuhan sudah mati memberikan segalanya kepada kita, maka apa Bapak Ibu? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kekuatan yang sama yang memanggil kita, anugerah yang sama yang menyelamatkan kita, juga menopang dan mendampingi kita sampai kepada kesudahannya. Jadi keselamatan itu adalah iman. Iman itu menghasilkan keselamatan dan ketaatan. Jadi kalau ada orang berkata kita mesti tidak cukup Injil aja, kita mesti taat supaya kita selamat, itu Injil yang palsu. Atau ada orang berkata, ayo kita harus, gereja kita harus makin hari makin setia beribadah, berjam doa, KPW, sekolah minggu. Itu bagus, itu benar. Tapi bukan karena itu kita berkenan di hadapan Tuhan. Justru kita sudah berkenan kepada Tuhan, Tuhan sudah sayang sama kita, maka kita mewujudkan rasa syukur kita lewat ibadah, sekolah minggu, KPW, jam doa. Kita mau setia, kita mau bergiat. Kenapa? Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah jadikan hidup kita berarti. Maka waktu saudara sungguh-sungguh mengalami Injil, pasti kita makin hari makin progresnya makin ada, makin nyata. Tadinya kita cuek sama orang, kita nggak bisa lagi cuek. Tadinya kita betah dengan dosa, sekarang kita nggak betah dengan dosa. Tadinya kita betah dengan kemalasan, sekarang kita nggak mungkin lagi bisa betah dengan keselamatan. Sebab Injil kasih karunia itu adalah kekuatan Allah, mengalahkan semua dosa, mengalahkan semua kepalsuan.
Kita akan semakin betah memuji melayani Tuhan. Kita makin betah berdoa. Kita makin betah menolong, memperhatikan, memuridkan, menjangkau. Nah, saudara, apa tandanya kalau kita tidak menghidupi Injil kasih karunia di ayat yang ke-10? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Apa tandanya kita belum mengalami Injil kasih karunia? Kita selalu melakukan segala sesuatu, pertimbangannya apa? Kira-kira kalau saya lakukan, dia senang gak sama saya? Karena setiap kali kita menghidupi Injil, memang ada waktunya orang senang sama kita. Tetapi ada waktu di mana waktu kita menghidupi Injil, waktu kita mendasari hidup kita dengan Injil, ada waktunya orang gak suka sama kita. Lalu kalau ukurannya orang suka sama kita, kita bukan hamba Kristus, tapi hamba manusia. Waktu kita melakukan segala sesuatu, yang penting Tuhan senang, yang penting Tuhan dimuliakan, waktu itu kita hamba Kristus. Setiap pagi kita bangun antara menyenangkan istri atau menyenangkan suami, menyenangkan bos atau menyenangkan teman. Setiap kali kita diperhadapkan atau menyenangkan diri kita sendiri. Seharusnya setiap pagi bagi orang-orang yang menghidupi Injil adalah, Tuhan, apa yang hari ini yang menyenangkan hati Tuhan? Karena apa? Kita ini adalah hamba Kristus. Mari kita tunduk kepala. Mari kita ambil untuk biarkan Roh Kudus bekerja mengkoreksi hati kita. Apa Injil yang saudara selama ini percayai? Apakah kita juga pernah mengalami seperti jemaat Galatia alami? Kita mempercayai kalau kita percaya Yesus dan taat, maka kita akan diselamatkan. Kalau itu saudara, mari kita minta Roh Kudus mengubah keyakinan kita. Karena setiap hari kita dibombardir oleh epistemologi dari dunia ini. Kalau kamu gak begini, kalau kamu gak begitu, hidupmu gak aman. Dan biar hari ini kita mengubah epistemologi kita dengan Injil kasih karunia Kristus. Bahwa apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib cukup sekali untuk selama-lamanya. Keselamatan kita, berkat kita, ya udah selesaikan di atas kayu salib. Karena itu Yesus berkata waktu dia ada sebelum menyerahkan dirinya, dia berkata, sudah selesai. Itu berarti pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sempurna. Tapi Injil yang palsu mengajarkan bahwa apa yang Yesus lakukan itu kurang kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita tidak taat. Iblis berusaha memutarbalikkan supaya kita ada di bawah kutuk jerat kesombongan dan jerat kemunafikan. Tapi hari ini Tuhan mau membawa kita kepada kebenaran Injil yang sejati. Dan maukah saudara berkata hari ini, Tuhan, aku bersyukur pengorbanan dan kematian-Mu atas kayu salib cukup buat aku. Pengorbanan-Mu menyelamatkan aku. Pengorbanan-Mu membuat aku berkenan di hadapan Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib menjamin segala berkat kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami tidak akan lagi kalah dengan dakwaan iblis. Damai sejahtera-Mu akan tinggal tetap dalam diri kami.
Sebab Injil-Mu yang menjadi dasar kami berdiri, dasar kami hidup, melayani dan memuliakan Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu kami sering berpikir untuk menyenangkan hati seseorang, biarlah mulai hari ini Tuhan, kami sadar kami ini milik Tuhan, dan kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus